Hai, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk ngasih ide film apa selanjutnya untuk direview. Kali ini mau cerita bakal bahas sebuah film yang berjudul The Happening yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang berusaha bertahan hidup dari adanya sebuah wabah misterius, menyebabkan orang yang terinfeksi jadi ingin melakukan bunuh diri. Apakah mereka berhasil bertahan hidup? Jadi mari kita mulai ceritanya. Scene diawali dengan suasana Central Park, New York, di mana orang beraktivitas seperti biasa. Lalu terlihat dua wanita sedang duduk di taman dan berbincang bersama. Tidak lama, angin berhembus dan salah satu wanita mengatakan bahwa ada hal aneh dengan orang-orang di sana. Mereka berjalan mundur dan terdiam. Saat dia berbalik ke teman di sampingnya, ternyata temannya ikut terdiam seperti orang lain di sana. Dan tiba-tiba dia mengambil penusuk rambut dan menusukkannya ke lehernya. Tidak lama dari taman, ada gedung yang sedang dibangun. Mereka beraktivitas seperti biasa juga, dan tiba-tiba ada seseorang yang jatuh dari atas. Melihat itu, salah satu dari mereka menelpon ambulans. Tapi beberapa saat kemudian ada yang jatuh lagi dari atas, dan semakin lama, satu persatu dari mereka menjatuhkan diri dari atas sana. Di tempat lain di Philadelphia, terlihat Elliot sedang mengajar di kelasnya, membahas tentang lebah. Lalu tiba-tiba kepala sekolah masuk ke dalam kelas dan meminta Elliot keluar kelas. Ternyata semua guru dipanggil oleh kepala sekolah, dan sesampainya di aula, mereka diberitahu bahwa Central Park telah diserang oleh teroris karena adanya racun di udara yang membuat mereka terinfeksi melakukan bunuh diri. Kepala sekolah juga memutuskan untuk memulangkan semua murid. Setelah memulangkan para murid, Julian mendatangi Elliot dan mengajaknya untuk pergi ke rumah ibunya di luar kota agar terhindar dari wabah itu. Elliot pun menelpon Alma mengenai ajakan Julian dan akhirnya mereka setuju untuk pergi bersama. Julian dan Elliot akan bertemu di stasiun. Sebelum mereka pulang, Elliot mengatakan bahwa sebenarnya Alma akhir-akhir ini menjaga jarak dengannya. Entah kenapa dia seperti ini. Akhirnya Julian mengatakan bisa jadi Alma sebenarnya belum siap menikah, karena Julian pernah tidak sengaja melihat Alma menangis di hari pernikahan. Mungkin itulah sebabnya Alma tidak menganggap Elliot sebagai seorang suami. Sesampainya di rumah, Elliot segera mengemas pakaiannya. Saat Elliot mengemas pakaian, Alma menunggu di bawah dan terdengar suara dering dari handphonenya. Tertulis nama Joey. Lalu Alma terkejut dan segera mematikan telepon itu. Ketika di stasiun, Elliot bertemu dengan Julian. Julian datang bersama anaknya, Jess. Sedangkan istrinya terjebak macet dan akan menyusulnya. Alma menyapa Julian dan ekspresi Julian menunjukkan bahwa dia tahu permasalahan Elliot dan Alma. Saat melihat ekspresi itu, Alma berbicara berdua dengan Elliot dan mengatakan bahwa dia kecewa masalah itu bisa diketahui oleh Julian. Lalu Alma pun meminta di kereta dia ingin sendirian untuk menenangkan diri. Di scene ini terlihat suasana di Taman Philadelphia. Semua orang beraktivitas seperti biasa, hingga akhirnya ada angin yang berhembus. Semua orang tiba-tiba terdiam, lalu terdengar tembakan dan satu persatu dari mereka bunuh diri dengan menembakkan pistol ke kepala mereka. Saat di kereta, Alma menelpon Joey dan meminta untuk jangan menelponnya terus. Mereka tidak ada hubungan apa-apa karena mereka hanya sekali makan tiramisu bersama. Lalu Joey pun memberitahu bahwa hal yang terjadi di New York telah terjadi di Philadelphia. Ternyata orang-orang di kereta telah mengetahui kejadian itu dan suasana di dalam kereta menjadi sangat ricuh. Elliot menemui Alma dan Alma mengatakan Boston juga sudah terkena wabah itu. Tidak lama, kereta berhenti di suatu tempat yang bukan tujuan mereka. Mereka terhenti di Pennsylvania. Elliot pun menanyakan alasannya kepada masinis dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak bisa menghubungi siapapun sehingga kereta tidak bisa melanjutkan perjalanan. Mereka pun akhirnya memutuskan diam di sebuah restoran dan pemilik restoran mengatakan bahwa pemerintah sudah mencabut peringatan teroris karena ini tidak mirip seperti tanda-tanda teroris. Wabah menyebar secara menyeluruh dan mulai ke kota-kota kecil, termasuk tempat yang sedang mereka tempati. Elliot meminta tumpangan ke beberapa orang, tapi mereka pergi begitu saja. Lalu tidak lama ada seseorang, pria paruh baya bernama Frank. Dia mengajak mereka pergi bersama.
Mereka akan pergi ke tempat yang tidak terkena dampak wabah dan akhirnya Elliot memanggil Julian. Saat menghampiri Elliot, Julian malah meminta Elliot menjaga anaknya karena dia akan menjemput istrinya di Princeton. Istrinya menaiki bis menuju Princeton, tapi beberapa jam terakhir sudah tidak bisa dihubungi. Elliot meminta Julian untuk mempertimbangkan keputusannya, tapi Julian sudah bulat dengan tekadnya. Julian pun memberikan Jess kepada Alma dan memintanya menjaga Jess dengan baik. Lalu Julian pun pergi dan meninggalkan mereka. Singkat cerita, Elliot sampai di rumah Frank untuk menunggu mereka mengemas pakaian. Di rumah Frank ternyata terdapat banyak tanaman. Saat sedang di rumah kaca, Frank menyimpulkan bisa jadi penyebab kejadian ini adalah tanaman. Mereka bisa melepaskan senyawa kimia. Dan mendengar hal itu, Elliot sedikit bingung dengan pernyataan Frank. Di sisi lain, terlihat Julian sudah sampai di Princeton dan tiba-tiba terlihat beberapa orang tergantung di atas pohon. Salah satu wanita berteriak panik dan akhirnya Julian segera menenangkan wanita itu. Dia mengalihkan pikirannya dengan memberinya soal matematika dan meminta semua orang untuk menutup semua saluran udara. Saat memberikan jawaban dari pertanyaannya, Julian menyadari adanya lubang udara di atap mobil, dan tidak lama mobil itu terdiam, lalu melanjutkan kembali dengan kecepatan tinggi dan menabrakannya ke pohon. Julian sempat selamat dari tabrakan itu, tapi dia menyayat tangannya dengan pecahan kaca mobil. Sedangkan Elliot sedang menuju sebuah tempat yang menurut Frank sangat aman. Di tengah perjalanan, istri Frank melihat dari kejauhan binatang mati di tengah jalan. Elliot meminta untuk menghentikan mobil dan Frank menyuruhnya menggunakan teropong untuk memperjelasnya. Saat menggunakan teropong, ternyata itu bukan binatang, melainkan manusia yang sudah mati. Elliot pun melihat peta dan memutuskan untuk mengambil arah lain. Ketika mereka akan berbelok di persimpangan, mereka dihentikan oleh mobil tentara. Tentara itu segera turun dan memberitahu jangan ke arah sana karena rekan dia sudah tidak bisa dihubungi dan beberapa dari mereka terlihat tergeletak. Lalu tidak lama di arah lainnya datang sebuah mobil dan ternyata dari arah mereka pun sudah ada mayat yang tergeletak. Tidak ada jalan lain yang bisa mereka pilih. Mereka akhirnya terjebak di persimpangan itu. Seorang wanita berhasil menelpon anaknya yang ada di Princeton. Awalnya biasa saja, tapi lama-lama anak itu semakin berbicara aneh dan akhirnya terdengar pecahan kaca. Mendengar hal tersebut, semua orang menjadi panik. Elliot terpukul dengan berita itu karena ada kemungkinan Julian terkena wabah itu. Jess melihat Elliot dan menghampirinya. Lalu mereka pun menangis dalam pelukan. Di sini Elliot sedang berdiskusi dengan tentara untuk mencari cara pergi ke suatu tempat yang tidak terkena wabah. Mereka juga harus melalui jalan yang tidak umum dan berjalan dengan kelompok yang sangat kecil, mengingat wabah ini menyerang tempat yang dipenuhi orang. Lalu akhirnya tentara mengumumkan rencana mereka, dibantu oleh Collins, yang merupakan penduduk yang bekerja di sana. Dia mengatakan tujuan sekarang mereka akan pergi ke Arendelle karena tempat itu tidak ada di peta, sehingga ada kemungkinan tidak banyak populasi di sana. Akhirnya mulai perjalanan mereka. Mereka dibagi menjadi dua kelompok. Angin berhembus di daerah sana, dan tiba-tiba salah satu kelompok yang dipimpin oleh tentara Austin terkejut melihat tingkah tentara berbicara ngawur dan tiba-tiba dia mengambil senapan miliknya dan menembakkannya. Suara tembakan terdengar sampai di kelompok Elliot. Mereka menyadari bahwa mereka sudah terkena wabah karena tembakan menjadi berulang-ulang suaranya. Mereka menjadi sangat panik dan Elliot dipaksa memecahkan masalah dalam keadaan panik. Elliot sangat kebingungan dan meminta mereka diam karena dia sedang memikirkan cara menyelamatkan grup ini. Tiba-tiba Elliot memberitahu bahwa bisa jadi penyebabnya memang tanaman. Kelompok tentara Austin lebih banyak dibandingkan kelompok mereka. Semakin sedikit populasi bisa menghambat tanaman untuk merangsang respon kehadiran manusia. Elliot juga meminta mereka untuk mengikuti arah angin dan memecahkan mereka menjadi grup yang lebih kecil. Angin pun mulai datang, mereka berlari dan mulai memperkecil kelompok. Sampai akhirnya angin melewati mereka dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Mereka semua selamat.
Elliot benar dengan pernyataannya bahwa dengan kelompok kecil, mereka tidak akan terinfeksi. Tersisa Elliot, Alma, Jess, dan dua anak laki-laki bernama Josh dan Jared. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan Elliot melihat sebuah rumah. Mereka memutuskan mendatangi rumah itu. Setelah berkeliling, ternyata mereka mendatangi replika rumah. Semua isinya palsu. Mereka tidak bisa berlama-lama di sana karena takut akan ada kelompok lain yang datang. Dan benar saja, di belakang mereka ada sekelompok orang yang cukup banyak. Sehingga tidak lama dari itu, mereka terjangkit dan mulai mengakhiri hidupnya masing-masing. Melihat itu, mereka segera pergi, dan mereka pun terus berjalan hingga akhirnya Alma meminta Elliot beristirahat, karena Jess kelelahan dan kebetulan di depan mereka ada sebuah rumah. Mereka pun memutuskan untuk mendatangi rumah itu. Mereka mengetuk pintu dan tidak ada yang membuka, tapi Elliot melihat bayangan bergerak di dalam rumah itu. Menurutnya ada seseorang di sana. Elliot terus mengetuk pintu dan akhirnya pemilik rumah mengatakan bahwa dia tidak akan pernah membuka pintu karena gas beracun akan masuk rumahnya. Jared mengatakan bahwa ada lebih satu orang di rumah itu dan akhirnya Josh marah kepada pemilik rumah karena mereka hanya butuh makanan untuk Jess. Pemilik rumah malah mengira bahwa mereka adalah teroris dan meminta mereka semua pergi. Saat Josh dan Jared memaksa pemilik rumah untuk membuka pintu, dia malah membuka pintu dan menembak Josh. Dan tidak lama, Jared pun ditembak melalui jendela. Mereka terkejut dan Alma menyadarkan Elliot bahwa mereka harus menyelamatkan Jess. Ketika melihat sekitar, Jess sudah lari dari tempat itu. Elliot dan Alma segera mengejarnya. Mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan dan terhenti kembali di sebuah rumah. Saat Elliot mengeceknya, ternyata di dalam rumah itu tinggal seorang wanita parubaya tinggal sendirian. Wanita itu mengajak mereka untuk makan malam bersama. Awalnya, mereka berbincang normal seperti biasa. Hingga pada suatu saat, Jess mencoba membawa kue di depannya. Dan tiba-tiba wanita itu memukul tangan Jess sambil berkata, "Jangan menyentuh apapun yang bukan milikmu." Elliot dan Alma terheran-heran melihat respon wanita itu terhadap Jess. Alma memberitahu keadaan di luar sana, dan wanita itu tidak ingin tahu apa yang terjadi di luar sana. Menurutnya, dunia tidak peduli lagi kepadanya. Begitupun dia. Singkat cerita, ketika di kamar, Alma merasa tidak nyaman dengan wanita itu. Melihat perilakunya kepada Jess tadi, Elliot pun mengatakan bahwa hanya sementara mereka akan tinggal di sana. Tiba-tiba, terdengar suara pintu terbuka, dan saat melihat keluar, ternyata wanita itu sedang berdiri di seberang kamar mereka. Dia mengatakan bahwa dia mendengar Elliot dan Alma sedang berbisik merencanakan untuk mencuri dan membunuh dia, padahal bukan itu yang sedang mereka bicarakan. Setelah mengucapkan kalimat itu, wanita tua itu pergi meninggalkan mereka tanpa mendengar penjelasan Elliot. Keesokan paginya, Elliot terbangun dan mencari Alma. Tapi saat mencari Alma, Elliot tidak sengaja melihat pintu kamar pemilik rumah sedikit terbuka. Karena penasaran, Elliot mencoba membukanya dan terkejutnya dia melihat sebuah boneka tua di atas kasur. Elliot merasa bahwa wanita itu gila. Tidak lama, datang wanita tua dengan emosinya melihat Elliot ada di kamarnya. Dia mengatakan bahwa Elliot memang berniat mencuri. Dia pun berteriak meminta Elliot pergi. Singkat cerita, wanita itu pergi keluar dan tiba-tiba angin berhembus. Elliot melihat wanita itu terdiam. Wanita itu terinfeksi. Elliot masuk ke rumah dan segera menutup pintu. Dan tiba-tiba terlihat wanita itu membenturkan kepalanya ke dinding rumah dan jendela. Elliot segera sembunyi ke tempat yang tidak terkena angin. Elliot mendengar suara Jess dan Alma dan mengikuti suaranya. Saat mengikutinya, ternyata itu suara dari rumah musim panas yang ada di seberang sana. Rumah itu punya pipa penyambung yang bisa berkomunikasi. Elliot memanggil Alma dan mengatakan untuk menutup semua saluran udara. Saat mereka terdiam di ruangan yang berbeda, Elliot mengatakan bahwa tanaman menjadi sangat sensitif dengan kehadiran manusia. Padahal pemilik rumah sedang sendirian, tapi dia tetap terinfeksi. Mereka terdiam dan tiba-tiba Elliot menceritakan masa lalu mereka, bagaimana mereka pertama kali berkencan. Mendengar kenangan itu, mereka menjadi sangat emosional. Elliot pun mengatakan bahwa jika dia mati, dia ingin di samping Alma, apapun yang terjadi. Mendengar hal itu, Alma melarangnya dan saat melihat keluar, Elliot sudah keluar dari rumah dan menuju tempat Alma berada. Tidak lama, Alma menyusul keluar bersama Jess dan mereka pun bertemu. Mereka saling berpegangan tangan. Akan tetapi, tidak terjadi sesuatu pada mereka. Mereka pun memasuki rumah dan diam di suatu tempat yang tertutup bersama.
3 bulan kemudian, terlihat Alma sedang membantu Jess persiapan ke sekolah dan Elliot mengantarnya ke pemberhentian di sekolah. Mereka kembali hidup normal, lalu terlihat tayangan berita yang membahas kejadian 3 bulan silam. Menurut penelitian, ini merupakan reaksi kimia dari tanaman yang terancam dengan kehadiran manusia, sehingga mereka berusaha untuk menyebarkan zat kimia dengan cepat, dan menurut mereka tidak ada alasan pasti yang bisa menjelaskan kenapa kejadian itu bisa berakhir keesokan harinya secara tiba-tiba. Di sisi lain, terlihat Alma sedang di toilet menunggu hasil tes pack miliknya. Dan hasilnya bahwa dia hamil. Alma sangat senang melihat hal itu dan segera memberitahu Elliot. Sepulangnya Elliot, terlihat Alma tersenyum lebar menunggu di depan rumah. Dan betapa senangnya Elliot mendengar kabar itu. Oke, itu dia cerita dari film The Happening. Jangan lupa kalian untuk nonton film fullnya karena itu lebih lengkap dan lebih baik juga. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk terus mendukung channel ini. Bye!